Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lubitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salam Allah surahkan untuk kita semuanya. Kembali saya tampilkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam diskursus Nasab Alawi. Hal itu disampaikan dalam menjawab fikih peradaban, yang mana beliau menyampaikan kenapa sampai dengan saat ini Indonesia itu belum memunculkan ulama-ulama kelas dunia karena adanya taklid buta. Dinukil dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali bahwa taklid itu sama dengan pekerjaan syaitan, ya. Karena taklid buta, mahabbah buta itu akan menumbuhkan perbudakan. Apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini seiring dengan perkembangan polemik nasab saat ini, bahwa beliau menyampaikan apakah Imaduddin lebih alim dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Apakah Imaduddin lebih alim dari Simbah Khalil Bangkalan yang kala sugengnya tidak membatalkan Bani Pahlawi sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dijawab dengan jelas terang bahwa Kiai Imaduddin menyampaikan berdasarkan ilmu. Ilmu adalah dalil. Dalil itu adalah ilmu. Apa yang disampaikan kalau tanpa dalil itu akan menimbulkan fanatik, taklid, mahabbah yang notabene berlebihan, sehingga penegasan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini untuk sebagai pencerahan buat masyarakat di seluruh Nusantara terkait polemik nasab Pahlawi. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyampaikan hal tersebut lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Harga Mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sepertinya ulama Indonesia menempatkan dirinya hanya sebagai pengutip daripada pendapat ulama-ulama Timur Tengah. Padahal piranti-piranti dari istinbat dan ijtihad itu diajarkan di pondok pesantren. Dari situ sebenarnya laik bagi ulama-ulama Indonesia, terutama ulama-ulama NU, untuk berijtihad. Bahkan menurut saya ini lebih layak ulama-ulama Indonesia di dalam berijtihad. Karena apa? Karena pengajaran di pondok pesantren saat ini lebih detail di dalam masalah nahwu, sorof, badi, bayan, ma'ani, mantiq, usul fiqih, qawaid fiqhiyah daripada di Timur Tengah hari ini. Mungkin orang yang bisa baca kitab Gundul tanpa berharokat di dunia hari ini terbanyak di Indonesia. Orang yang tamat kitab Sahih Bukhari dari bab wahyu sampai terakhir 4 jilid di dunia ini yang paling terbanyak adalah ulama dan santri Indonesia. Begitu pula yang sudah tamat Sahih Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah, itu kebanyakan adalah santri dan ulama-ulama Indonesia. Yang hafal Alfiyah, saya mungkin agak berlebihan kalau mengatakan yang terbanyak hari ini adalah di Indonesia daripada di dunia Islam lainnya. Pengkajian secara harfan-harfan di pondok pesantren di Indonesia dalam bidang fikih dan usul fikih hari ini masih tertradisikan dengan baik. Ulama-ulama Indonesia hari ini sudah
faham tentang itu kitab Al-Waraqat, Ghayatul Wusul, Jam'ul Jawami. Mungkin Jam'ul Jawami kitab usul fikih hari ini yang paling populer di dunia, terutama di Asia Tenggara, Mesir, juga di belahan India. Itu hari ini yang banyak tamat Jam'ul Jawami ini adalah santri dan ulama Indonesia. Tapi kenapa ulama Indonesia hari ini hanya berhenti sebatas membaca kitab kuning tanpa kemudian naik level untuk menganalisa, mengistimbat, bahkan kata istihad itu sepertinya tabu bagi ulama-ulama kita di kalangan Nahdlatul Ulama. Sehingga pada 100 tahun terakhir perkembangan dunia Islam sejak Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, ini tidak ada lagi ulama Indonesia yang berkaliber seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah Syekh Mahfud At-Turmusi, tidak ada lagi ulama Indonesia yang berkaliber seperti beliau, Syekh Mahfud At-Turmusi. Bahkan untuk mencapai derajat seperti itu, Syekh Nawawi dan Syekh Mahfud At-Turmusi itu harus pergi ke Hijaz, kemudian baru mendapatkan martabatun aliyatun fi jami'il ulum. Ini yang menjadi pertanyaan besar di dalam benak saya. Kenapa dengan piranti yang amat lengkap seperti itu, ulama-ulama Indonesia, santri-santri Indonesia itu tidak naik-naik level? Lama pertanyaan itu menggurita di dalam sukma dan perasaan, baru kemarin-kemarin ini ada jawaban. Jawabannya itu lahir setelah diskursus nasab Habib Ba'alawi ini muncul. Ketika 1 tahun yang lalu saya menyajikan hasil kajian saya tentang terputusnya nasab Ba'alawi, kemudian itu menjadi diskursus publik bukan hanya di Indonesia tapi juga di Timur Tengah dan beberapa negara Asia Tenggara yang di situ ada Habib Ba'alawi. Hari ini baru saya mendapat sebuah jawaban kenapa Indonesia minim melahirkan para ulama-ulama kelas dunia. Jawabannya adalah taklid buta. Qabulu qaulin bila hujjatin, menerima ucapan tanpa adanya dalil sekalipun dari orang lain. Dari mana kesimpulan itu muncul? Kesimpulan itu muncul dari narasi-narasi yang terbangun di media sosial tentang bagaimana para santri kita dan para ulama menyikapi diskursus nasab itu. Sebagian besar dari saudara-saudara kita itu ketika menyikapi diskursus nasab ini mengatakan, oh dulu kan Mbah Hasyim Asy'ari tidak mempermasalahkan nasab Ba'alawi, kenapa sekarang kita mempermasalahkan? Apakah misalnya Imaduddin Utsman itu lebih baik, lebih pintar daripada Syekh Hasyim Asy'ari? Mbah Holil tidak mempermasalahkan. Apakah Imaduddin Utsman itu lebih baik dan lebih pintar daripada Mbah Khalil Bangkalan? Ibnu Hajar telah menyebutkan susunan daripada silsilah Ba'alawi. Apakah Imaduddin Utsman itu lebih pintar daripada Ibnu Hajar? Ini narasi-narasi semacam ini memperlihatkan ada masalah kita di dalam taklid. Nah, taklid itu sangat mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Quran agar umat Islam tidak terjebak dalam setan-setan taklid. Imam Ghazali mengatakan taklid ini setan. Lihat Ihya Ulumuddin. Bagaimana Al-Quran mengatakan inna wajadna aba'ana ala millatin wa inna ala atharihim muqtadun.
karena bapak kita sudah begini, mempunyai pendapat, apakah ada dalil atau tidak ada dalil, maka inna ala atharihim muqtadun, kita mengikuti saja walaupun tidak ada dalilnya. Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa adanya dalil. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti apapun tanpa adanya ilmu. Ma huwa ilmu? Al-ilmu huwa dalil. Ilmu itu adalah dalil. Ilmu itu adalah dalil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu bukan perintah Allah untuk bertaklid, tapi perintah Allah untuk bertanya tentang dalil. Fas'alu ahla dzikri. Maka tanyalah para ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau engkau tidak tahu. Tanya apa? Tanya dalilnya, bukan tanya akan kesimpulannya. Imam Ghazali di dalam Al-Mustasfa misalnya, ayat ini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun adalah bertanya tentang riwayat. Bertanya tentang riwayat, bukan bertanya tentang pendapat. Artinya apakah ada riwayat tentang suatu masalah yang kami hadapi ini dari Nabi, dari para sahabat, khulafaur rasyidin, apakah ada? Kalau kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bukan bertanya tentang pendapat dari seorang laki-laki yang sama dengan kita, dia adalah seorang laki-laki. Tidak bertanya kepadanya tentang pikirannya, tetapi bertanya tentang riwayat. Kenapa kita tidak bertanya tentang pikiran orang? Karena pikiran orang itu sama dengan pikiran kita. Yang membedakan adalah pikiran itu apakah berdasarkan dalil ataukah tidak. Imam Syafi'i mengatakan la yahillu taqlidu ahadin siwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengikuti, tidak halal. Ini kata-katanya luar biasa. Tidak halal kita mengikuti seseorang siwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik juga mengatakan hal yang hampir mirip. Kullu ahadin yukhadu qawluhu wa yuraddu ila sahibi hadzal qabri. Setiap orang ucapannya boleh diterima dan boleh ditolak kecuali sahibi hadzal qabri ayat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah masalah kita. Menurut saya, kenapa ulama-ulama Indonesia tidak naik-naik level? Ini kita tidak bicara tentang awam. Kita sudah tahu taklid hukumnya bagi orang awam. Orang awam bukan hanya boleh, tetapi bahkan dia wajib untuk bertaklid. Yang kita bicarakan hari ini adalah ulama. Dia yang sudah bisa baca kitab kuning, dia yang sudah mengerti ilmu usul fiqih, dia sudah mengerti ilmu ma'ani, dia sudah mengerti ilmu bayan, tetapi dalam pendapat seperti orang awam. Bagaimana orang awam dalam berpendapat? Orang awam berpendapat dengan taklid. Dia beribadah dengan taklid, li'annahu la yaqdirul ijtihad, karena dia tidak mampu untuk beristihad. Yang kita maksud istihad ini bukanlah istihad dalam pengertian seperti Imam Syafi'i beristihad umpamanya. Itu pun sebenarnya bagi siapapun masih ada. Bagaimana diskursus al-istihadu mutlaqun amla? Apakah istihad itu tertutup ataukah tidak? Istihad itu selamanya tidak tertutup. Kenapa? Karena an-nawazil la
Nawazil itu peristiwa-peristiwa tidak terbatas, sementara an-nususu yatahaddad. Nusus itu, nas-nas itu terbatas. Ketika nas-nas, teks-teks Al-Quran atau Al-Hadis tidak bisa untuk menjadi jawaban daripada perkembangan zaman, peristiwa-peristiwa baru yang muncul, lalu dengan apa kita harus merespon peristiwa-peristiwa baru itu apabila ijtihad itu telah tertutup? Fikih yang hari ini kita pelajari, Fathul Qarib, itu hal yang ada di Fathul Qarib adalah pemikiran ulama tentang sebuah nas yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis atau ijma atau qiyas berdasarkan kontekstualitasnya yang ada pada masanya. Tentunya dalam setiap masa akan ada hal-hal baru yang apabila kita cari penyelesaiannya dari Fathul Qarib tidak akan kita jumpai. Begitu pula dalam Fathul Mu'in, walaupun baru 100 tahun lebih. Begitu pula dalam I'anatul Talibin, begitu pula di dalam kitab-kitab lainnya, apalagi misalnya kita langsung kepada Imam Ar-Rafi'i yang sudah 500 tahun, pada Ibnu Hajar yang bisa 200 tahunan, apalagi kita langsung kepada Imam Syafi'i yang sudah 1000 tahun. Tentunya dalam setiap masa az-zamanu yahtaju ila rijal. Untuk apa? Rijal ini yang akan menjadikan Al-Quran itu bicara. Di anal Qur'ana la yantiqu wa innama yatakallamu bihi rijal. Quran itu tidak bisa bicara, yang bisa bicara itu adalah ulama. Bagaimana kalau pintu ijtihad itu tertutup, sementara ulama tidak boleh ngomong karena pintu ijtihadnya tertutup, harus dia